Oke, teman-teman, Miss Mary, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kakak-kakak hari ini offline ya ke sekolah. Berarti ini harus tetap jaga prokes ya, soalnya kalau Omikron itu lebih cepat ininya. Kemarin Bunda Neni isoma semua nih di rumah gara-gara ayahnya sih yang kena, Miss. Terus jadinya semuanya wajib isoma juga, SOP di sini. Kita setiap hari dapat ini kiriman. Ayahnya langsung kompleks itu ya. Iya, langsung gemukan dah. Habis makan, tidur, ngantuk, Perbaikan bawaannya gizi. kan. Obatnya vitamin sih sebenarnya, bukan obat tuh buat bikin ngantuk. Ya udah, kemarin itu ceritanya nyoba buat video di Canva, aplikasi. Nanti kakak-kakak juga bisa tuh coba-coba aplikasi Canva, ternyata seru ya, Miss ya? Iya. Nih Bunda Neni hari ini nggak ngajar karena kemarin udah bikin video pembelajaran, cuma akan coba di-share coba ya. Tas. Bunda Neni coba share. Hari ini kita belajar tentang menulis paragraf. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo kakak-kakak, Bunda Mary. Hari ini saya mencoba untuk presentasi dengan salah satu aplikasi Canva. Apabila saya pas tidak bisa, maka saya sudah buat sebelumnya buat presentasi pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar menulis paragraf. Minggu lalu kita sudah coba belajar menulis kalimat yang efektif. Sekarang kita menyusun dari kalimat-kalimat efektif ini menjadi sebuah paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf itu seperangkat kalimat yang berkaitan erat antara kalimat satu dan lainnya. Kalimat-kalimat tersebut disusun menurut aturan tertentu sehingga makna yang dikandungnya dapat dibatasi, dikembangkan, dan diperjelas. Jadi, kalau teman-teman pas membaca buku, pasti ada yang namanya susunan kalimat yang terbagi dalam poin-poin. Nah, poin-poin itu yang kita sebut dengan paragraf. Jadi biasanya terdiri dari 1 sampai 5 kalimat sih paragraf itu. Lalu pindah dari satu paragraf ke paragraf lain itu nanti akan terbentuk suatu cerita. Setiap paragraf itu punya makna, pesan, atau pikiran, atau isi pokok yang sesuai dengan ide pokok ke seluruh karangan. Dalam setiap paragraf hanya ada satu pokok pikiran. Kemudian biasanya paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat. Paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. Paragraf adalah satu kesatuan yang koheren dan padu. Kalimat-kalimat dalam paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Nah, itu ciri-ciri paragraf. Jadi biasanya dalam satu susunan kalimat itu hanya ada satu tema dalam satu paragraf. Tersusun dari sejumlah kalimat, kemudian merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran, jadi satu tema, satu ekspresi pikiran. Paragraf adalah satu kesatuan yang koheren atau saling berhubungan dari satu kalimat ke kalimat yang lain, itu pasti saling berhubungan, padu, kemudian disusun dalam bentuk yang
dan sistematis. Kalau logis dan sistematis, maka ini pengaruhnya orang yang membaca itu akan lebih mudah atau paham. Oke. Nah, sesuai dengan ciri yang keempat tadi adalah sebuah paragraf itu satu kesatuan yang saling berhubungan, yang kohesif, koheren, dan padu, maka membuat paragraf yang efektif dan koheren dan kohesif itu kamu bisa mengikuti langkah-langkahnya berikut. Pertama yaitu pasti menentukan topiknya. Tadi juga kan salah satu ciri dari paragraf itu pasti satu tema, tidak satu tema. Dan untuk membentuk kalimat paragraf yang efektif itu adalah merupakan menentukan kalimat atau topiknya, menentukan kalimat penjelasnya, menentukan kalimat-kalimat yang bisa mengembangkan dari kalimat-kalimat sebelumnya, dan bisa juga terakhirnya itu menentukan kalimat kesimpulan. Apa saja syarat paragraf? Menurut Writing Center University of North Carolina menjelaskan bahwa di dalam setiap paragraf itu harus ada syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama adalah ketersatuan. Maksudnya, semua kalimat dalam paragraf harus berkaitan dengan satu ide pengendali yang seringkali disebut pula sebagai kalimat topik di dalam paragraf. Topiknya apa nih, temanya apa, pikiran utamanya apa, itu hanya tertuang satu dalam sebuah paragraf. Kedua, berkaitan jelas dengan isi teks. Kalimat-kalimat di dalam paragraf semuanya harus berhubungan dengan ide pusat atau isi teks secara keseluruhan. Jadi apa yang menjadi ide pemikiran kita atau tema itu, itulah yang tertuang dalam kalimat-kalimat. Jadi mempersempit kita untuk membuat kalimat yang tidak ada hubungannya dengan isi teks atau topik yang sedang ingin kita bicarakan. Kemudian kesinambungan atau koherensi, artinya kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf itu harus diatur secara logis, urutannya mengikuti rencana perkembangan tulisan yang pasti agar pembacanya tidak bingung. Dan yang keempat, dikembangkan dengan baik, artinya setiap ide yang dibahas di dalam masing-masing paragraf harus dijelaskan, didukung dengan cukup lewat bukti dan detail, dan keduanya sama-sama menjelaskan ide pengendali dari sebuah paragraf. Jadi untuk memperjelas pembaca, biasanya setelah satu kalimat utama kita akan kembangkan kalimat-kalimat pengembang atau kalimat-kalimat penjelas, dan bahkan nanti ada kalimat kesimpulan. Oke. Cara mengembangkan paragraf pertama yaitu tadi sudah disebutkan bahwa dalam satu paragraf itu ada satu ide pengendali dan atau kalimat topik. Perkembangan paragraf pertama kali dimulai dengan menyusun apa yang jadi ide pengendali dan mengarahkan proses pengembangan ini. Umumnya, ide pengendali akan muncul dalam bentuk kalimat topik. Jumlah kalimat topik biasanya cukup satu saja, tapi dalam beberapa kasus kamu mungkin butuh menulis lebih dari satu kalimat topik untuk menjelaskan ide pengendali ini. Jadi pertama tuh tentukan ide dulu, ide pengendalinya apa, topik utamanya apa, kemudian jelaskan ide pengendali, isinya adalah kita lebih memperjelas kamu inginkan berdasarkan informasi yang terdapat di dalam topik. Jelaskan apa yang kamu pikirkan tentang topik tersebut, ide atau fokus utama dari paragraf tersebut dalam kalimat-kalimat. Harus kita jelaskan ide kita dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang ketiga adalah berikan contoh. Biasanya mempermudah pemahaman adanya bukti yang mendukung ide pengendali saat kamu membuat paragraf. Kamu bisa tuliskan satu contoh atau lebih sebagai bukti pendukung ide pengendalimu. Ada contoh ini merupakan bentuk hubungan antara ide dan penjelasan yang kamu buat
berdasarkan langkah nomor 1 dan 2 di atas. Yang keempat, jelaskan contoh. Selain memberikan contoh, kamu juga perlu menjelaskan contoh yang bisa kamu buat. Lewat penjelasan ini, kamu memberitahu pembaca mengapa kamu memilih alasan atau bukti dari nomor 3, contoh di nomor 3, untuk mendukung fokus atau ide pengendali dalam paragraf. Yang kelima, selesaikan ide pada paragraf atau alihkan ke paragraf berikutnya. Dalam sebuah tulisan pasti kamu bisa temukan beberapa paragraf. Nah, masing-masing harus berkaitan dan berkesinambungan untuk menjelaskan apa sebenarnya inti alias ide pengendali dari tulisan yang kamu buat secara keseluruhan. Misalnya, kamu bisa merujuk atau menyebut paragraf sebelumnya di dalam paragraf tersebut. Jadi, penyelesaian kita dalam menerangkan ide atau topik yang kita ajukan itu tidak harus langsung dalam satu paragraf. Bisa di paragraf berikutnya kita merujuk paragraf yang di atasnya, menerangkan lebih detail apa yang menjadi ide kita atau konsep kita. Jadi ada paragraf lanjutan, paragraf baru. Nah, paragraf baru itu pasti koheren juga, mengacu pada paragraf di atasnya. Nah, ini contohnya adalah contoh paragraf tentang resolusi 2022. Pergantian tahun selalu hadir di akhir bulan Desember. Apa yang ada di dalam benak kita, beragam kejadian waktu lalu, dan harapan melintas dalam pikiran kita. Kaleidoskop dan resolusi tiba-tiba menjadi perenungan. Nah, kita ingat dalam satu paragraf itu hanya ada satu pokok pikiran. Nah, paragraf ini ada satu pokok pikiran, yaitu tentang pergantian tahun. Nah, ada apa di pergantian tahun itu? Kita jelaskan apa yang ada di dalam benak kita, beragam kejadian kalimat pendukung, beragam kejadian waktu lalu, dan harapan melintas dalam pikiran kita. Dan kalimat pengembang juga, kaleidoskop dan resolusi menjadi perenungan. Biasanya paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat, betul kan? Ini ada beberapa kalimat. Kemudian paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran, ya, satu kalimat ke kalimat berikutnya ini adalah satu ekspresi kita tentang pergantian tahun. Kemudian merupakan satu kesatuan yang koheren dan padu, satu sama lain itu saling berhubungan, saling berkaitan dan padu, koheren. Kemudian kita mencoba secara logis dan sistematis. Logis kita susun nih, dari waktunya ada pergantian akhir bulan Desember, terus akan berjalan, jadi setelah ada apa nih di akhir bulan Desember, apa yang ada dalam pikiran kita. Kemudian pikiran kita akan mengungkapkan adanya beragam kejadian waktu dan harapan. Nah, apa itu harapan dan kejadian waktu yang lalu? Itu adalah kaleidoskop dan sebuah resolusi. Nah, ini di paragraf pertama. Kemudian kita akan melanjutkan tentang cerita resolusi ini di paragraf kedua. Biasanya kita akan berpikir untuk sebuah harapan baru di tahun baru. Demikian tahun 2021 segera berlalu dan resolusi 22 yang ingin aku kejar. Sebuah keinginan terpendam dan ingin aku wujudkan. Apakah itu? Nah, kita bisa lanjutkan di paragraf 3. 1, 2, 3 paragraf itu saling berkaitan. Itulah yang namanya padu atau koheren. Di tahun ini adalah yang ingin aku capai sesuatu yang memang sudah mulai aku kerjakan. Aku ingin memiliki sebuah karya buku. Seharusnya tahun 2021 terbit, tetapi tulisanku belum selesai. Dan tahun 2022 ini yang harus menyelesaikan dan menjadikannya sebuah buku impian. Buku yang masih aku tulis bersama teman-temanku. Nah, ini contoh kelanjutan dari paragraf 1 yang berlanjut di paragraf 2 dan paragraf 3. Saling berhubungan. Tidak mungkin tiba-tiba di paragraf kita bercerita tahun baru yang menyenangkan, aku pergi dengan teman-teman. Itu
jadi kurang pas ya dengan judul yang sudah kita tentukan adalah resolusi 2022. Nah, itu teman-teman. Jadi setelah kita belajar dari membuat kalimat efektif, kita coba menyusun kalimat-kalimat efektif itu menjadi dalam satu paragraf, dan berkesinambungan jadi paragraf 1, 2, dan 3 yang 1, 2, 3 itu dan seterusnya nanti harus satu berkaitan dan biasanya dalam satu topik atau tema. Itu teman-teman, semoga cukup bermanfaat ya penjelasan Bunda Neni kali ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Bunda Mary lagi nyoba. Jadi kalau pas mungkin nggak bisa, nanti kan bisa buat videonya, bisa di style kayak gini ceritanya. Tadi kedengeran kan ya itunya videonya kan teman-teman? Oke, tadi kita belajar, waktu lalu kita sudah belajar buat kalimat efektif. Masih ingat ya kalimat efektif ya? Jadi paling nggak di kalimat efektif dulu yang kita ingat harus ada subjek, predikat, kemudian objek atau keterangan, baik keterangan tempat atau keterangan waktu, atau bisa dua-duanya, baik keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, dari kumpulan dari kalimat-kalimat efektif itu dijadikan satu dalam jumlah 1 sampai 5 itu dinamakan paragraf. Nah, tadi bagaimana sih kita membuat paragraf yang efektif juga? Salah satu caranya dalam satu paragraf itu pasti hanya ada satu pembahasan, satu tema, satu hal yang berkesinambungan yang ingin kita tulis. Kemudian tidak terlalu banyak kalimat, biasanya dibatasi 1 sampai 5. Jadi benar-benar dimanfaatkan dalam satu paragraf itu satu pemikiran. Kalau kita akan melanjutkan, kita akan pindah di paragraf berikutnya, di mana paragraf berikutnya itu pun pasti berhubungan dengan paragraf yang sebelumnya. Itu sih intinya, teman-teman. Iya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi Bunda Neni udah sempat buatin contohnya tadi dari paragraf 1, 2, dan 3 tentang resolusi 2022 itu saling berhubungan, di mana di paragraf 1 itu diceritakan dulu 5 kalimat itu poinnya adalah tentang perpindahan bulan di akhir tahun. Terus yang kedua kita masuk ke resolusi kita apa. Dan ketiga itu kita masih berhubungan di paragraf 2, kita tuh masih perpanjangan lagi lebih detailnya resolusinya apa gitu. Bunda Neri mau nambahin? Mungkin bisa ada yang kemarin tuh Bunda Neni yang kabinetnya apa? Kan ada yang punya Kasava ya, coba ya, saya buka ya. Bisa ditinjau lagi. Materi. Nih ya, kemarin yang kita edit. Oh, ini ada please move this window, apa ya? Oh. Nah, ini kelihatan ya, Miss? Belum. Oh, belum kelihatan? Belum. Oh. Kenapa ya stop share? Saya buka dulu berarti kali ya. Coba, bentar Miss, saya buka dulu. Saya share screen lagi.
Nah, ini kelihatan ya, Miss? Iya. Nah, ini nih, hai namaku Safa, aku suka game online karena saat lagi bosan biasanya main game. Alasan mengapa aku suka game online karena menemaniku saat sedang tidak ada hiburan. Walaupun suka bermain game, tapi aku tidak lupa kalau sudah saatnya sholat dan kalau sudah waktunya sholat dan makan. Nih udah satu kesatuan paragraf. Dan ini coba kita ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4. Ya biasanya 5 sih ya maksimal biar tidak terlalu padat dan tidak terlalu pusing membacanya, lebih mudah kalau maksimal tuh 5 kalimat. Iya. Ini udah oke sih kan, Miss? Udah sesuai lah ya. Kemarin udah kita cek juga kalimat efektifnya. Kemudian Maksudnya bisa ditunjukin dari sini apa terkaitan yang dari tadi kan? ya, ini jadi ini di kalimat 1 kedua ini sudah berhubungan karena kayak namaku Safa, aku suka game online, nih masih berhubungan, akunya kan Safa. Terusan alasan mengapa aku suka game online nih aku juga, ini berarti udah koheren, padu. Berarti nggak tiba-tiba kalau yang nggak padu itu alasan mengapa adik aku misalnya berubah jadi adik, loh kok adik, tadinya kan aku gitu. Atau tiba-tiba alasan mengapa aku dan adikku, nah itu kita kurang koheren tuh karena di awal kita udah hanya menyebutkan namaku, kecuali misalnya aku dan adikku. Nah alasan di berikutnya mengapa aku dan adikku, contohnya seperti itu, contoh kepaduan atau keterkaitan dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Karena menemaniku saat sedang tidak ada hiburan. Walaupun suka bermain game, tapi aku, nah ini aku di sini juga kan mengacunya pada kalimat pertama, Safa. Jadi ini yang dinamakan keterpaduan atau koheren. Tidak tiba-tiba berubah temanku atau bahkan adekku, atau tiba-tiba bukan bercerita, bukan berhubungan dengan game online di kalimat 3, 4 atau selanjutnya. Nah, oh ya, aku punya cerita nih. Nah, ini namanya elipsis nih, Miss, ya kan? Iya. Kita agak menggantungkan, akan bercerita lanjut, jadi agak digantungkan, tapi ada 2 ketentuan nih, titik-titik elipsis. Kalau setelah titik-titik ada kalimat lagi digantung di tengah, itu titiknya 3. Tapi ini karena berhenti, jadi titiknya 4. Meskipun ini kelihatannya titik-titik apa sih? Nah, teman-teman kadang asal aja bikin titik-titik 2, titik-titik 1, titik-titik 4, bahkan 5. Nah, sebetulnya bahkan itu 10. Juga ada misalnya marah tidak itu ya, terus titik-titiknya banyak. Nah, sebenarnya itu ada peraturannya juga, itu yang dinamakan kalimat elipsis yang diikuti dengan titik-titik ini. Kemarin udah di-share ya di grup ya tentang elipsis ini. Nanti di-share lagi ya teman-teman, kakak-kakak apa itu untuk lebih paham. Nah, ini karena ini menggantungnya selesai, jadi titiknya 4, kemudian kita lanjut ke paragraf berikutnya. Jadi aku suka main game nih alasannya, tapi orang tuaku sering melarang agar jangan terlalu sering bermain game karena tidak baik juga buat kita. Orang tuaku juga mengingatkan sebenarnya main game itu boleh, cuma harus ingat waktu. Bila sudah waktunya harus belajar, makan, dan salat, maka aku harus mengerjakan kewajibanku terlebih dahulu. Ini udah bagus banget sih, Miss, kalimatnya. Cuma kita kan perlu pengembangan aja, ditambahin kan kemarin. Biar paling enggak teman-teman mulai belajar buat 6 paragraf, 7 paragraf ini baru 1, 2, 3, 4. Baru 5 tapi yang 2 kan pendek banget ya. Nanti coba dikembangkan lagi. Kenapa sih kalau kita main game harus ingat waktu? Karena bermain gadget terus sebenarnya tidak baik untuk anak-anak.
karena bisa kecanduan gadget. Sebaiknya main game di waktu libur, tidak di hari sekolah. Hari sekolah itu adalah waktu untuk kita sekolah dan belajar. Nah, ini kan sekolah. Kita koheren nih, di depannya kita sudah menyatakan kalau yang paling waktu bermain itu yang paling pas tuh libur, tidak di hari sekolah. Karena apa? Nah, ini maksudnya kalimat pengembang nih. Hari sekolah itu adalah waktu untuk kita sekolah dan belajar. Nah, ini kalimat penguat, reason. Makanya orang tua kita melarang terlalu lama saat bermain gadget. Efek dari kecanduan gadget adalah yang lebih luas, lebih parah adalah kerusakan otak, mata, dan konsentrasi kita. Nah, ini masih bisa ditambahin lagi nih kakak. Misalnya mungkin kakak ada kejadian apa dengan bermain game, sehingga itu bisa menjadi catatan kakak. Misalnya harusnya ada tugas ujian besok, tiba-tiba karena keasikan game mabar nih ya, main bersama, tanggung sampai akhirnya kecapean, lupa, ketiduran, padahal besok ujian, ada ujian atau ada PR, akibatnya mungkin ujiannya nilainya jadi jelek atau PR-nya tidak dikerjakan. Nah, itu bisa menjadi penguat cerita di sini. Kejadian apa sih yang membuat kakak-kakak jadi aware kalau ada salah satu cerita game story yang benar-benar terjadi pada diri kita, itu akan namanya menguatkan suatu cerita. Jadi tidak hanya ini loh kata orang tuaku main game itu bikin kecanduan, bikin ini. Nah, akan lebih lengkap kalau aku punya kisah pribadi sih. Jadi ceritanya, nah di sini nih Miss, bisa jadi cerita ditambahkan dengan kejadian diri sendiri. Apa sih yang membuat kita aware tentang game itu? Jadi bukan karena alasan kita dilarang, dengan hanya alasan orang tua saja bisa bikin kecanduan, tapi ada satu kejadian yang dialami kita sendiri yang bisa menguatkan cerita. Iya benar, berarti kata mamaku terbukti aku jadi lalai nih, lalai mengerjakan tugas, lalai belajar padahal ada ujian. Itu salah satu contoh. Atau bisa juga kita ini bukan diri kita, kejadian di kita dari orang lain. Oh iya nih, sepupu aku nih ya terlalu asik game. Tahu dia tidur sampai jam 1 malam, misalnya cerita saya gitu. Besoknya dia nggak bangun-bangun sampai jam 10, padahal jam 7 dia harusnya ada ujian. Nah, itu bisa dijadikan bahan cerita juga. Jadi ceritanya bisa lebih berkembang dan lebih padat, lebih bervariasi juga. Oh iya nih ada kejadiannya. Dan kejadian itu bisa ada, nggak harus satu, bisa saja ada pengalaman diri, kemudian pengalaman sepupu atau pengalaman teman yang kita lihat, agar kita dalam menulis lebih lengkap. Itu aja sih. Ini bisa ditambahkan lagi sih, Miss. Ya, ada observasi itu. Jadi dari pengamatan kita sendiri, apa selain dari orang tua atau nasihat orang lain. Itu salah satu teman-teman mengembangkan cerita teman-teman nih, kan masih terlalu sederhana karena hanya versi pemahaman teman-teman sendiri, tapi teman-teman tidak mencoba mengeksplor lagi nih, observasi lagi. Apa ya yang bisa kita tulis lagi nih dari game story? Oh iya, aku punya kejadian sendiri, pengalaman dengan game, pengalaman yang dianggap salah satu efek negatif kalau kita terlalu asik bermain game itu. Tapi kalau kayak kakak Zaki pernah buat komik, dia adanya apa itu game yang pertandingan itu bisa jadi game esport lupa namanya itu bisa jadi salah satu sisi positif dari game. Nah, kita bisa ngambil dari sisi positif dari game. Jadi ada juga nih temenku yang bisa membagi waktunya, karena bisa membagi waktu dan memanfaatkan game itu untuk hal-hal yang positif, kayak pertandingan virtual tersebut ternyata ada hadiahnya. Mungkin ada piagamnya tuh, kemarin Kak Ica juga ikut virtual ternyata ada piagamnya. Cuma ya itu sebenarnya
orang tua itu intinya tidak melarang kakak-kakak main game, yang ditekankan tadi bisa mengatur waktu dan tidak lalai. Ya betul, kapan waktunya makan, kapan waktunya sholat, itu sih yang perlu dijaga. Jadi tidak selalu efek game itu negatif, ada positifnya juga, tergantung pemanfaatan kita. Miss, bentar ya, ada Betul. ini. Iya. Bentar. Ya. Coba. Itu Kak. Makan. Keluar suara. Bentar, makanan datang. Jadi itu teman-teman. Tadi untuk Kak Safa udah bagus ya, secara kalimatnya sudah kita rapikan, udah efektif, Iya. dan paragrafnya juga paragraf 1, 2, 3 udah saling keterkaitan, tidak ada yang keluar dari tema, memang benar-benar game story. Nah, tinggal ditambahkan ini yang perlu adalah pengembangan biar ceritanya tambah menarik, tambah lengkap. Yang membaca nggak dari sekali duduk langsung kelar. Kalau ditambahin 3-4 paragraf itu bisa jadi dua ini halaman di bukunya. Kalau itu baru bisa jadi 1,5 ya, Miss ya, kalau di layout. Itu Kakak. Jadi semakin banyak tulisannya, pengembangannya, yang membaca juga akan semakin mendapat informasi yang lengkap. Udah Kayaknya bagus. waktu itu sih udah saya tambahin deh, tapi belum saya share Nanti lagi. yang tadi Nah, saya ini edit, di-share lagi ya, Bu? di-share di grup ya, biar sama-sama belajar ya. Oke. Terus apalagi nih, ada kesulitan tidak? Kak Zaki belum buat karangan ya, masih gambar ya, masih komik ya? Ada sih kemarin yang bau busuk itu dibikin tulisan sedikit. Oh, Belum atau saya Miss mau share? Nggak bisa nih. Minggu depan libur ya kita ya. Oke. Nanti kita share secara ini aja lah di WA ya. Ya boleh nanti saat. Oke. Ada yang mau ditanyakan nih, masih 4 menit. Kakak-kakak ketemu ini ya. Nanti saya mau itu nih sama Salma nih. Cerita kamu. Ya, Kakak Salma itu ceritanya sebenarnya bagus banget, hanya ada satu sisi yang perlu kita pertimbangkan karena kembali ke efek moral ya, karena itu ceritanya kan agak spesifik ya, pesantren, terus mungkin harus lebih di ini, dan jangan apa ya, endingnya ya yang agak kita sayang ya. Sebenarnya sih ending bebas ya, bahkan mungkin sesuai kenyataan. Hanya saja kita masih ada keterbatasan dalam berliterasi, ada keterbatasan penyampaian ya, nggak seperti di luar negeri mau tentang LGBT, tentang apa, mereka independen banget, bebas merdeka. Tapi di Indonesia kita budayanya budaya Timur, masih banyak yang perlu dipertimbangkan, perasaan, kemudian bisnis juga, ini juga penyerapan dari orang-orang yang membacanya itu menjadi fokus perhatian kita sebagai penulis. Jadi kadang kita menulis juga kayak Bunda nih, hati-hati nih menulis tentang mom resign, juga hati-hati, takutnya mom yang waktu masih kerja kantoran merasa tersinggung. Nah, jadinya tuh di situ juga ada pertimbangan. Di sini bukan bermaksud menjelekan ibu yang kerja, ibu yang rumah lebih bagus, atau bahkan ibu yang kantoran lebih bagus. Waktu itu yang kerja itu lebih nggak bagus. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga dalam setiap penulisan nih. Kalau aku nulis seperti ini, ada pihak yang tersinggung nggak? Nah, istilahnya seperti itu. Kalau di luar negeri, udah nggak ada, maksudnya bebas ya, Miss ya, lebih terbuka mereka. Kalau kita
namanya budaya Timur masih banyak unggah-ungguhnya ya istilahnya itu. Betul. Itu kakak-kakak. Ayo dong tanya. Masih bingung yang mau ditanya. Mudah-mudahan minggu depan kan libur tuh kita, jadi Bunda bisa mulai ini deh. Nanti kita ngedesain itunya ya, Bun. Cover. Layoutnya ya. Saya Iya. juga kan materinya harus, kebanyakan kan saya materi mengambil, saya selalu tulis sumbernya, cuma kan harus ditulisnya tulis beda ya, harus diparafrase. Jadi nggak akan sama persis dengan PPT, Miss. Nanti Iya, aku betul. versi pemikiran saya seperti apa, itu yang harus dirubah juga. Cuma nanti ada Betul. sumber daftar pustakanya. Iya. Tuh teman-teman ya. Ya Iya, deh, nanti saya juga mulai menulis untuk materi ininya, teorinya di buku 1 sama Kalau buku bisa. 2 ya. Jadi kalau bisa kan nanti kan libur minggu berikutnya kita udah bisa kelihatan layoutnya gitu loh. Ya, boleh. Ya. Ya, Miss. Saya lagi nagih lagi nih ke Kekseknya, udah janji mau nulis tapi belum nyerah. Ya, boleh. Nanti Jadi coba biar kita usahakan biar kakak-kakak bisa mulai tahu cover bukunya kakak-kakak ya. Karena iya. waktu semester 2 ini juga pendek ya, Miss. Iya, Puasa, betul. terus lebaran, terus Iya. kenaikan kelas cepet banget. Jadi paling nggak kita lebih speed lah, lebih cepet, biar lebih cepet kelar. Iya. Apapun hasilnya, berapapun Ya, halaman, yang berarti pasti agak nanti mundur ya kan, agak mundur ya nih. Yang buku kedua ya mundur lagi nih karena buku ke-1 kan baru kita mulai dari tapi sekarang. kita selesaikan 2 buku ini di semester ini. Iya. Oke, Iya, gitu aja. kakak-kakak. Makasih Bunda Neni. Mau lanjut ini webinar. Oke. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Iya. Dadah, Miss. Dah. Izin lab.